Loh, kok jadi Pak KDM yang kalian salahin? Panas, sakit hati, iri, bilang bos. Saya kagum sama warga NTT ini jujur-jujur. Rupa-rupanya para pembenci Kang Deddy Mulyadi makin terpojok dan makin kelojotan. Kali ini warga Papua dan warga NTT kompak pasang badan untuk Kang Deddy Mulyadi. Mereka menyebutkan bahwa kalian-kalian para pembenci Kang Deddy Mulyadi jangan hanya menjadi cacing kepanasan melihat kebaikan Kang Deddy Mulyadi. Kalau tidak bisa kalian sendiri berbuat kebaikan. Saya rasa-rasanya setuju dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Wah, ini semakin seru saja kawan-kawan. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Check it out. Jangan cuma hanya hujat di medsos saja. Berani kok di medsos. Ya kan? Jangan hanya cuma jadi cacing kepanasan tapi tidak bisa berbuat kepada kebaikan kepada orang lain. Yang sangat-sangat membutuhkan. Ini nih cacing-cacing kepanasan nih. Mulai nih cari gara-gara nih sama Pak Deddy nih. Terima kasih saudara. Ya kan? Ini salah apa Pak Deddy? Orang saya yang meminta. Saya yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT. Kok jadi pada banyak cacing kepanasan? Terima kasih ya yang sudah love orange-nya. Ya kan? Saya yang meminta dan saya sampai datang ke rumahnya. Saya berteriak di tanggal 18. Ya, saya yang datang dan saya yang meminta. Itu kan video saya ada itu, viral itu. Kalau memang bagi siapapun yang tidak senang, laporkan saya. Ya kan? Kalau memang video saya melanggar hukum, silahkan gugat saya dan laporkan saya. Proses saya secara hukum. Ya kan? Supaya jelas. Jangan bilang Pak Deddy gaya-gayaan. Orang saya sebagai putra NTT yang meminta pertolongan, yang meminta bantuan, ya kan? Yang meminta kebijakan dari Pak Deddy. Ya? Saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Kenapa? Kalau memang kalian bisa, kenapa kalian aja yang menyumbang ke NTT? Kenapa harus bilangin Pak Deddy gaya-gayaan lah, sok-sokan lah, bikin konten lah, apalah dia karena melakukan itu transparansi, karena bukan hanya uang dia pribadi, mungkin ada titip-titipan saudaranya, titip-titipan kerabat-kerabatnya, sehingga dia selalu memberikan, dia memakai sistem atau memakai video supaya real, transparan dia dengan sahabat-sahabatnya. Karena saya dana itu dari teman-temannya di Depok juga ikut menyumbang. Ya kan, Pak Deddy lah separohnya. Dan saya sebagai putra NTT ya, yang berdomisili di Jawa Barat, yang berdomisili di Kota Bandung, saya yang meminta beliau untuk datang ke sana. Kalau kalian tidak senang, silahkan gugat saya. Silahkan hantam saya. Loh, kok jadi Pak KDM yang kalian salahin? Panas, sakit hati, iri, bilang bos. Ini, ya kan? Kalau panas, sakit hati, ya bilang bos sama saya. Begitu dong. Jangan hanya cuman kalian bisa iri dengan kebaikan orang. Sekarang juga masyarakat udah tahu. Masyarakat udah melihat siapa yang berpihak kepada masyarakat dan siapa yang tidak, gitu loh, saudara-saudara. Jadi kalau siapapun, dimanapun Anda berada, ya, bagi cacing-cacing kepanasan yang sudah kepanasan melihat kebaikan Pak Deddy, silahkan jangan ganggu Pak Deddy, gugat saya. Saya siap pasang badan untuk Pak Deddy. Ya, kenapa? Saya yang meminta. Saya yang memohon kepada beliau untuk datang ke NTT untuk membantu saudara-saudara saya yang di seluruh Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Ya kan? Jadi kalau kalian tidak suka, tidak senang, iri, dengki, ya punya sifat sirik, sikat saya. Saya masih ada. Kalau butuh alamat lengkap saya, akan saya DM. Gitu aja. Simpel saudara-saudara. Buat apa kalian hanya bisa teriak-teriak di medsos? Menghujat orang yang baik, ya, menghujat, menghina orang yang baik, yang selalu membantu sesama. Inilah manusia yang punya sifat iri dan dengki. Tidak bisa berbuat kebaikan, hanya bisa menghujat dan memfitnah orang yang baik. Jangan kalian fitnah. Ya kan? Jutaan orang yang mencintai Pak Deddy. Bukan dicintai orangnya, bukan. Yang dicintai itu adalah kebaikannya. Saya siap. Akan saya bikin VT hari ini. Ya, barang siapa ya yang menghujat Pak Deddy,
Barang siapa yang menghina Pak Dedi, jangan dihina karena berurusannya sama saya. Karena saya yang meminta Pak Dedi untuk datang ke NTT, bukan siapa-siapa. Ini manusianya ada, masih hidup, masih bernafas, alamatnya jelas, TikToknya jelas, VT-nya jelas, silahkan. Ya, buat cacing-cacing kepanasan, buat iblis-iblis yang kepanasan, silahkan gugat saya, laporkan saya, karena negara ini negara hukum. Jika kalau saya bersalah, silahkan diproses hukum sesuai dengan aturan protokol yang berlaku di negara Republik Indonesia. Itu saja, simple, ya kan? Itu saja simple. Jadi buat apa? Saya yang menyuruh kok, saya yang memohon kok kepada Pak Dedi untuk bantu saudara saya, bukan mau bantu yang gak jelas, bantu memang benar-benar ada musibah kan? Hah? Kok jadi kalian jadi cacing kepanasan, pakai ngomongin Pak Dedi, beraninya di mecos, kalau berani ketemu dong. Hah? Kalau mau digugat, gugat saya. Orang saya yang meminta kok. Jadi aneh ini, sangat aneh, saudara-saudara. Coba saudara-saudaraku menyimak semua. Ya, saya yang meminta, saya yang memohon, dan bahkan saya sampai ke rumahnya. Ya kan? Izin share bang, lebih bagus di share biar para iri dengki itu untuk biar pada melihat saudara-saudara. Hah? Terima kasih yang pada ngasih ya. Ya sebenarnya saya tujuannya nggak minta apa-apa sih bang. Saya cuma hanya, tapi kalau ke teman-teman mau ngasih, alhamdulillah aja, gitu kan? Saya yang meminta, silahkan gugat, siapapun yang mau menggugat saya silahkan. Saya tunggu gugatannya. Jangan mengganggu saudaraku Bapak Dedi Mulyadi yang sedang membantu saudaraku di Nusa Tenggara Timur. Ya kan? Jangan mengganggu ketenangannya. Jangan mengganggu kenyamanannya. Tolong dibantu dan share dulu, posting ulang saudara-saudara. Ya kan? Jangan diganggu. Kita ucapkan terima kasih kepada Papua, kepada NTT ya, sudah mendukung Kang Deddy Mulyadi. Bahkan putra NTT sudah mau membela Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa, Masya Allah. Dan ada desas-desus katanya Kang Deddy Mulyadi jauh-jauh nih yang di NTT diberikan bantuan. Sementara yang ada di daerah sendiri masih terbengkalai. Benarkah seperti itu? Baik, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi langsung memberikan jawaban untuk hal tersebut. Dan Alhamdulillah jawabannya positif Baraya. Kang Deddy Mulyadi tidak meninggalkan Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi masih fokus untuk membangun Jawa Barat dan mensejahterakan warga Jawa Barat. Jika memang ada yang belum tersentuh oleh pembangunan Kang Deddy Mulyadi, harap bersabar dan bila perlu kalian lapor ke pihak pemerintah daerahnya. Baik, langsung aja kita simak Baraya, silakan. Apunten ka Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kang Deddy Mulyadi, simkuring selaku warga Desa Cidadap, Kampung Babakan Cisarua, simkuring pandendengan akan apa titipan carios keluarga anu kena musibah tahun 2025 karena 40 genep kepala keluarga anu mana anjeuna selama hampir 2 tahun terlunta-lunta ayeuna teh sampai 2 tahun hidupna katarangsara. Matur nuhun Bapak dan Ibu sudah menyampaikan keluhannya dan peristiwanya menurut Bapak 2 tahun yang lalu. Tentunya sangat lama ya, kepemimpinan saya baru berjalan 1,6 tahun. Dan saya tadi malam itu berkomunikasi dengan Bupati Kabupaten Sukabumi, menanyakan ini masalahnya apa. Nah, beliau rupanya juga kurang begitu paham. Nah, saya minta ke Pak Bupati, apabila ada warga yang mendapat bencana longsor atau banjir, kehilangan tempat tinggal, diminta untuk menyiapkan tanah agar Pemprov bisa memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan rumah. Jadi saya sudah minta ke Pak Bupati, warga Cidadap, Kecamatan Simpenan ini untuk segera disiapkan tanahnya. Kalau tanahnya tersedia, nanti kami memberikan bantuan pembangunan rumahnya. Biasanya rumahnya rumah adat Sunda. Nilai bantuannya 40 juta per rumah. Selanjutnya, masalah warga yang mengalami bencana dan rumahnya belum selesai. Hari ini juga kami lagi fokus untuk membantu pembangunan perumahan di Purwakarta, tempatnya di Kecamatan Sukatani, dan uangnya sudah kami siapkan dan kami minta juga Bupati menyiapkan tanahnya, termasuk juga korban yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Kami juga minta Pak Bupati menyiapkan tanah penggantinya dan kami siap membangunkan rumahnya. Begitu juga mereka yang tinggal di bantaran sungai di
Desa Wadas Karawang, kami meminta ke Pak Kades menyiapkan tanahnya, kami siap membangun rumahnya. Dan begitu juga terjadi pada warga yang tinggal di bantaran sungai di Purwakarta. Juga kami meminta menyiapkan tanahnya, kami siap membangun rumahnya. Seluruh daerah yang mengalami masalah warga akibat dari bencana, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membangun rumah-rumah warga melalui dana bantuan, dan ditargetkan dalam seminggu ini seluruh kebutuhan itu sudah tertransfer ke rekening yang berhaknya masing-masing. Hatur nuhun ya, mohon maaf apabila kami belum bisa memberikan layanan yang terbaik untuk seluruh warga, dan mohon maaf juga apabila kami tidak mengetahui seluruh hal yang terjadi kalau tidak ada laporan dari para bupati, para camat, dan para kepala desanya. Hatur nuhun. Baraya, jawaban dari Kang Deddy Mulyadi, Masya Allah ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan pemimpin yang begitu pengertiannya terhadap masyarakat. Dan Baraya, Kang Deddy Mulyadi sebagaimana tadi yang sudah beliau akui bahwa beliau tidak akan mengetahui jika tidak ada laporan. Jadi memang sebaiknya jika ada sesuatu hal yang ada hubungannya dengan pemerintah pusat, hendaknya segera dilaporkan ke pihak terkait. Nah, agar supaya langsung di follow up dan langsung dikerjakan apa-apa yang perlu dikerjakan. Demikian Baraya, tayangan kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga NTT, kepada warga Papua, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah ikut mendukung Gubernur Jawa Barat. Ya, kita selaku warga Jawa Barat ikut senang mendapatkan saudara-saudara dari luar Jawa Barat yang mendukung Kang Deddy Mulyadi. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.